Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, walaupun peradaban semakin maju, namun kebutuhan sapu ijuk masih banyak dibutuhkan hingga sekarang. Bahkan masih ada pengrajin yang mengandalkan nafkah dari membuat sapu ijuk. Abah Jujun namanya. Ia memulai usahanya sendiri sebagai pengrajin sapu ijuk sejak 5 tahun lalu. Abah dibantu istrinya, Mak Koya, membuat sapu ijuk untuk dijual keliling di sekitar kampung mereka di Babakan Cimanggu, Cianjur, Jawa Barat. Abah yang menderita sakit sesak dan batuk itu mencari sendiri bahan-bahan utama pembuatan sapu ijuk. Bahan ijuk diperoleh Abah dengan mengambilnya langsung dari pohon aren. Butuh perjuangan tersendiri bagi Abah untuk mencapai lokasi pohon aren yang biasanya terdapat di dalam hutan. Ada yang manjat, ada yang enggak, tergantung pohonnya pendek atau tinggi. Kesulitan lain sering dihadapi Abah Jujun manakala pohon aren yang dibutuhkannya terpaksa makin lama kian langka. Terpaksa ia harus berjalan kaki semakin jauh ke dalam lokasi pohon aren untuk mendapatkan bahan ijuk yang bagus. Pohon arennya agak telat, kebanyakan dibunuh sama orang. Pohon arennya dimatiin. Mengambil ijuk dari pohon aren cukup menguras energi Abah yang sedang berpuasa. Terlebih, Abah memiliki riwayat sakit sesak nafas yang membuatnya harus sering-sering istirahat agar penyakitnya tidak kumat lantaran kelelahan. Setelah berhasil mengumpulkan bahan ijuknya, Abah lantas menuju kebun. Kini Abah mencari bambu untuk nanti menjadi gagang sapu ijuknya. Tidak sembarang bambu bisa dibuat sebagai gagang sapu. Bambu gombong. Kalau bambu yang lain tipis, kalau bambu gombong tebal. Untuk setiap satu batang pohon bambu, nantinya Abah harus membayar 20.000 kepada si pemilik kebun. Bambu dan ijuk yang sudah terkumpul, lantas diangkutnya pulang ke rumah. Selain kedua bahan itu, masih ada satu lagi bahan utama sapu ijuk yang harus dibeli Abah. Bahannya kalakupnya lagi ada. Yang di sini kan kenaraannya nggak ada lagi, harus beli ke kota. Pokoknya lagi ditebang sama orang. Sesampainya di rumah, Abah Jujun mulai menyisir atau menyasak ijuknya. Nantinya, usai disisir akan dibentuk sapu oleh Mak Koya. Agar bisa berbentuk sapu, Mak harus merapikan dengan cara menggunting, lantas mengikat ijuk yang telah disisir tadi. Ijuk yang basah selanjutnya dikeringkan. Sementara emak membuat ijuknya, Abah menggarap gagang sapunya dari bambu. Batang-batang bambu dari kebun digergaji oleh Abah. Setelah bambu dipotong sesuai ukuran gagang sapu, kemudian diserut agar halus. Gagang yang sudah jadi dimasukkan ke dalam lakop. Bagian ini bisa dibilang proses paling sulit dalam membuat sapu. Sering pada waktu proses pemasangan ijuk, emak gagal atau sapu tampak kurang rapi, sehingga emak harus mengulanginya lagi. Nih, kurang bagus. Sapu ijuk buatan Abah Jujun dan Emak Koya selesai dibuat. Kalau bahan-bahannya lengkap, dalam sehari mereka bisa membuat 10 buah sapu. Kesulitannya kalau nggak ada itu nggak lakopnya, sulitnya. Dia nggak bikin sapu, nggak bisa dibuat. Sahabat Hikmah, berjuang mencari nafkah bagi keluarganya, Abah Jujun setiap hari berkeliling dari kampung ke kampung menawarkan sapu ijuk. Insya Allah kuat. Harus makan jam 3 pagi saat sahur. Pasti kuat. Minum obat, istirahat cukup, pakai niat, pasti kuat. Selama berpuasa pun, Abah tetap giat bekerja mencari nafkah. Namun demikian, meski sudah minum obatnya waktu sahur, penyakit sesak nafas yang diidap Abah kadang masih muncul tiba-tiba ketika sedang berjualan keliling. Namun demikian, meski sudah minum obatnya waktu sahur, penyakit sesak nafas yang diidap Abah kadang masih muncul tiba-tiba ketika sedang berjualan keliling. Alhamdulillah, setelah istirahat sejenak, Abah merasa kondisinya membaik dan kembali melanjutkan berjualan sapu ijuknya. Sapu ijuk dijual seharga Rp8.000 per buahnya.
Jika sapunya laris terjual, Abah bisa memperoleh pendapatan hingga 80.000. Boleh enggak 15.000? Boleh, boleh. Ya ini. Ya. Walau ditawar, Abah masih bersyukur ada yang membeli dagangannya ketimbang tidak laku sama sekali. Sering ketika berkeliling tanpa hasil, untuk membeli beras saja Abah tidak sanggup. Dagang sapu gak laku, gak bisa beli beras, gak bisa makan. Bojojin cucu, gak bawa duit jualan anak, gak laku. Gak laku pulang dagang sapu gak laku, gak bawa uang, gak bisa beli beras, gak makan cucu sama istri. Enggak dicukupin aja. Serba kekurangan ibu oge, serba oge. Jangan dicukupin we. Kan segitu deh. Ketenan si bapakna. Udah sakit. Berapa? 8.000. Kembaliannya buat apa aja? Buat beli kolak-kolak pasar. Sapu lama masih ada, tapi cuman udah jelek gitu. Ganti lagi yang baru buat stok aja di rumah, membantu si bapak. Bagus sih kualitasnya, bisa membantu perekonomian si bapak gitu. Menjelang waktunya berbuka, Abah segera menyudahi jualannya. Beberapa sapunya masih tersisa. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Abah melewati musola yang terlihat kotor dan belum dibersihkan. Abah tergerak hatinya untuk membantu membersihkan musola dan meninggalkan sapu ijuknya di sana. Semoga bermanfaat sapu bagus bersih di musola. Sahabat, sedekah merupakan amalan paling mulia, walaupun hanya dalam bentuk memberikan barang yang mampu diberi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah yang sesuai dengan kemampuan dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Abu Daud. Mata pencahariannya sebagai pengrajin sapu ijuk, tentu saja penghasilannya tidak pasti. Membuat Abah Jujun mencari pekerjaan sampingan agar bisa menyambung hidup keluarganya. Beruntung, salah seorang tetangga yang beternak bebek meminta Abah untuk bekerja mengurus ternaknya. Maka pada waktu tertentu, ketika si pemilik ternak bepergian, Abah datang untuk menjaga bebek-bebeknya. Pusing, ngiring peberencai gitu. Pasti nah hiji peberencai pusing, sulit. Dari pekerjaan mengurus ternak bebek itu, Abah mendapatkan upah sebesar Rp30.000 per minggunya. Upah yang lumayan bisa membuat keluarganya bertahan hidup kala dagangan sapu ijuknya sedang sepi pembeli. Cuman dikasih makan setiap hari. Kadang-kadang yang punya nggak ada keluar kota. Saya jadi terus ngurusin bebek. Kalau pas tangkepin, lagi punya orang, takut hilang. Alhamdulillah, waktu berbuka puasa tiba. Abah Jujun beserta Emak Koya dan cucunya berbuka bersama di rumah mereka yang sederhana ini. Walaupun lauk pauknya tidak mewah, namun semua nikmat Allah selalu Abah syukuri. Letih setelah seharian bekerja membuat Abah harus banyak beristirahat pada malam hari. Kondisi fisik Abah memang melemah sejak menderita sesak nafas. Sesek, batuk kalau malam ibu suka mijitin. Kalau nggak dipijitin nggak tidur si bapak. Pernah kalau ada duit, kalau nggak ada duit pak enggak. Kalau ada duit, kalau enggak ada mata, enggak berubah. Selesai berbuka puasa, Emak Koya selalu mengisi waktunya dengan mengajari cucunya mengaji. Ya, mengisi bulan penuh rahmat ini dengan kegiatan ibadah sangat dianjurkan.
Insya Allah, orang beriman yang mengharapkan pahala akan diampuni dosanya. Toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Barang siapa beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.